Halo teman-teman semua, apa kabar kalian? Bertemu lagi dengan saya Ginpera Ginting, di mana pada hari ini saya akan memaparkan materi tentang perawatan paliatif pada pasien terminal dan pasien dying. Nah, materi ini merupakan materi terbaru, kisi-kisi dari BKN untuk pelaksanaan ujian SKB keperawatan. Jadi teman-teman, untuk mempersingkat waktu, langsung aja kita masuk ke slide pertama. Point of ID yang harus kalian ingat adalah kalian harus bisa membedakan apa itu pasien terminal, apa pasien dying, dan apa perawatan paliatif. Nah, pasien tahap terminal adalah suatu keadaan di mana seseorang mengalami penyakit atau sakit yang tidak mempunyai harapan untuk sembuh, yang diakibatkan karena kegagalan organ atau multi organ sehingga sangat dekat dengan proses kematian. Dying atau skratul maut atau menjelang ajal ini merupakan kondisi pasien yang sedang menghadapi kematian, yang memiliki berbagai hal dan harapan tertentu untuk meninggal. Dying lebih ke arah suatu proses, sedangkan death merupakan akhir dari hidup. Jadi, pasien-pasien yang mengalami tahap terminal akan menghadapi proses akhir sebelum kematiannya yang sering disebut sebagai dying. Kemudian perawatan paliatif adalah perawatan pada seseorang pasien dan keluarganya yang memiliki penyakit yang tidak dapat disembuhkan dengan cara memaksimalkan kualitas hidup pasien serta mengurangi gejala yang mengganggu, mengurangi nyeri dengan memperhatikan aspek psikologis dan spiritual. Nah, jadi perawatan paliatif difungsikan ataupun ditujukan untuk merawat pasien terminal dan pasien dying. Itulah perbedaan ketiga dari pengertian tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pasien tahap terminal, di mana pengertiannya adalah suatu keadaan di mana mempunyai harapan untuk sembuh. Di sini dia akan dekat dengan proses kematian yang sering kita sebut sebagai menjelang ajal atau dying atau sakaratul maut. Adapun penyakit ataupun kondisi yang menyebabkan kondisi terminal ataupun mengancam hidup. Yang pertama adalah penyakit kronis, penyakit AIDS misalnya. Kondisi keganasan seperti kanker, kelainan saraf seperti stroke, hidrosefalus, dan lain-lain. Keracunan seperti keracunan obat, makanan, dan zat kimia, serta kecelakaan atau trauma seperti trauma kapitis, trauma organ vital seperti paru-paru atau jantung, dan penyakit-penyakit ginjal stadium tingkat tinggi. Nah, kemudian yang kedua adalah dying ataupun proses kematian. Dying merupakan proses ketika individu semakin mendekati akhir hayatnya. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh sakit yang parah atau terminal, atau oleh kondisi lain yang berujung pada kematian individu. Biasanya respon terminal yang ditunjukkan setiap individu itu berbeda-beda ya teman-teman. Ada sebagian orang sebelum meninggal, dia meminta sesuatu untuk dibelikan. Ada seseorang sebelum dia meninggal dibawa ke tempat tertentu. Memiliki respon yang berbeda-beda setiap individu. Nah, sekarang apa tujuan kita sebagai seorang perawat pada pasien terminal dan dying? Nah, di sini kita harus mampu untuk menyiapkan dukungan dan bantuan bagi klien. Tujuannya adalah agar mereka meninggal dengan tenang dan damai. Nah, sebelum seseorang menjelang ajal ataupun menjelang kematian, menurut Elizabeth Kubler-Ross, ahli kejiwaan dari Amerika, dia menjelaskan ada 5 fase sebelum menjelang ajal yang dihadapi setiap individu. Yang pertama adalah penyangkalan, yang kedua marah, yang ketiga tawar-menawar, yang keempat depresi, dan yang kelima adalah penerimaan.
Sekarang kita masuk ke fase ataupun tahap yang pertama, yaitu tahap penyangkalan ataupun isolasi. Nah, di sini teman-teman, pasien akan menolak dan dia akan denial akan situasi yang terjadi pada dia. Di sini ada beberapa karakteristik pada tahapan ini. Yang pertama, klien tidak siap menerima keadaan yang terjadi. Yang kedua, menunjukkan reaksi penyangkalan secara verbal. Tidak, bukan saya. Itu tidak mungkin. Kemudian secara tidak langsung, pasien ingin mengatakan bahwa maut menimpa semua orang kecuali dia. Yang keempat, ada perubahan fisik seperti letih, lemah, pucat, mual, diare, gangguan pernapasan, detak jantung cepat, menangis, dan gelisah. Pada tahap penyangkalan ini, ada tugas kita sebagai perawat, yaitu kita membina hubungan saling percaya. Kita memberikan kesempatan untuk klien untuk dapat mengekspresikan diri dan menguasai dirinya. Yang ketiga, melakukan dialog di saat klien siap dan menghentikannya ketika mampu menghadapi kenyataan. Yang keempat, mendengarkan klien dengan penuh perhatian dan memberi kesempatan untuk bermimpi tentang hal-hal yang menyenangkan. Jadi nanti pada soal kasus, kalian akan menemukan contohnya, pasien mengatakan tidak, bukan saya, itu tidak mungkin, dan data pendukung lainnya. Kemudian yang ditanyakan peran kita sebagai seorang perawat pada tahap ini adalah apa? Kalian jawablah salah satu di antara yang ini, teman-teman. Ya, tapi yang pertama adalah membina hubungan saling percaya. Jika nanti tidak ada di opsi jawaban, maka masuk ke tugas perawat yang kedua, ketiga, dan selanjutnya. Kemudian setelah tahap penyangkalan, kita masuk ke tahapan berikutnya, yaitu anger ataupun marah. Di sini si pasien mengekspresikan beberapa karakteristik. Yang pertama, dia mengekspresikan kemarahan dan permusuhan dengan orang lain. Yang kedua, dia menunjukkan kemarahan, kebencian, perasaan gusar dan cemburu. Yang ketiga, emosinya tidak terkendali. Yang keempat, mengungkapkan kemarahan secara verbal. Mengapa harus aku? Ya. Kemudian ada reaksi fisik, mukanya merah, nadinya cepat, dia gelisah, susah tidur, dan tangannya mengepal. Pada tahap anger, tugas kita sebagai seorang perawat adalah menerima kondisi klien. Berhati-hati dalam memberikan penilaian, mengenali kemarahan dan emosi yang tak terkendali dari klien. Yang ketiga, memberikan klien untuk mengungkapkan marahnya. Yang keempat, menjaga agar tidak terjadi kemarahan destruktif dan kita melibatkan keluarga. Yang kelima, kita berusaha menghormati dan memahami kondisi yang dialami si pasien. Yang keenam, kita memberikan kesempatan dan memperlunak suara dan mengurangi permintaan yang penuh kemarahan. Itu adalah tugas perawat pada tahap marah. Nah, sekarang kita masuk ke tahap bargaining ataupun tawar-menawar. Di sini karakteristiknya, pertama, pasien kemarahannya mulai mereda. Yang kedua, pasien mulai sadar akan kenyataan yang menimpa dia. Yang ketiga, pasien terkesan sudah menerima kenyataan. Yang keempat, cenderung membereskan segala urusan. Misalnya dia memiliki utang atau dia menitipkan anak-anaknya ke orang lain. Kemudian melakukan tawar-menawar ataupun barter. Misalnya untuk menunda kematian. Berapapun saya akan bayar, yang penting saya sembuh. Itu adalah tahap tawar-menawar. Kemudian mempunyai harapan dan keinginan. Misalnya, ya Tuhan, jangan dulu.
saya mati, tolong saya meninggalnya setelah anak-anak saya lulus sarjana nantinya. Itulah yang sering diungkapkan pada tahap bergaining ini. Kemudian dari verbalisasi, kenapa harus terjadi pada saya? Kalau saja bukan saya yang sakit. Seandainya saya hati-hati, ini adalah semuanya ungkapan pada tahap bergaining. Kemudian tugas kita sebagai seorang perawat pada tahapan ini adalah kita sedapat mungkin berusaha untuk memenuhi semua keinginan pasien kita. Tapi dalam konteks masih rasional ya, keinginannya tersebut. Kemudian tahap yang keempat adalah tahap depresi atau murung. Di sini ada karakteristiknya, pasien mengalami proses berkabung karena dulu ditinggalkan oleh orang yang dicintainya. Dan sekarang dia yang akan kehilangan nyawanya sendiri. Kemudian klien berada pada proses kehilangan dengan segala sesuatu yang dicintainya. Yang ketiga, menunjukkan sikap menarik diri, tidak mau bicara atau putus asa. Yang keempat, menolak makan, susah tidur, letih, dan dorongan libido menurun. Tugas kita sebagai seorang perawat pada tahap depresi adalah kita duduk tenang di samping klien. Kita memberikan kesempatan untuk pasien mengungkapkan kedudukannya. Kita memberi kesempatan untuk si pasien mengungkapkan perasaannya. Dan kita memberi dukungan dan perhatian pada klien. Misalnya kita memberikan sentuhan tangan. Kita usap rambut klien. Kita rangkul bahu klien. Agar dia merasakan bahwa dia itu berarti dan tidak sendirian. Kemudian tahap yang terakhir adalah tahap penerimaan. Nah, atau acceptance. Pada tahap penerimaan, si pasien sudah mampu menerima kenyataan yang menimpa dia. Dia sudah berdamai dan tenang. Dan ada respon verbal, biarlah maut mengambilku karena aku sudah siap. Merenungkan saat-saat terakhir dengan pengharapan tertentu. Sering merasa lelah dan memerlukan tidur lebih banyak. Dan pada tahap ini merupakan tahap bahagia, bukan tahap bahagia, namun lebih mirip perasaan yang hampa. Walaupun dia sudah menerima, tapi di sini penerimaan yang dirasakannya itu bukan karena bahagia, tapi karena situasi mau tidak mau ya setidaknya dia harus bisa beradaptasi dengan apa yang dirasakannya saat itu. Kemudian di sini tugas perawat, yang pertama kita dampingi klien. Yang kedua kita menenangkan klien dan meyakinkannya bahwa Anda akan mendampinginya sampai akhir. Yang ketiga membiarkan klien mengetahui apa yang terjadi pada dirinya. Itu adalah tahapan seseorang menjelang kematian. Nah, kemudian upaya kita sebagai seorang perawat untuk si pasien terminal dan dying dalam menghadapi kematian, kita harus mampu mengenali dan memenuhi kebutuhan klien kita. Yang kedua, kita mendorong dan memberi klien kesempatan untuk berbicara. Yang ketiga, mendorong klien untuk mengungkapkan emosinya secara bebas. Yang keempat, selalu siap membantu klien dan menghormati perilaku klien. Sedangkan menurut tingkat kematian, di sini ada menurut Strauss et al. Tahun 1970, ada 3 kesadaran dalam menghadapi kematian. Yang pertama, close awareness atau tidak mengerti. Yang kedua, mutual pretense atau kesadaran. Di sini kesadarannya dia sadar, tapi dia menutupi akan hal tersebut.
Kemudian yang ketiga, open awareness atau sadar akan keadaan dan bersifat terbuka. Nah, yang pertama adalah close awareness atau tidak mengerti. Di sini, perawat seringkali dihadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan langsung. Kapan saya sembuh? Kapan saya pulang dan sebagainya? Atau kesadaran yang ditutupi. Di sini, kita memberikan kesempatan kepada pasien untuk menentukan segala sesuatu yang bersifat pribadi, walaupun merupakan beban yang berat baginya. Kemudian, kesadaran yang ketiga adalah open awareness. Dia sadar akan keadaan dan dia bersifat terbuka. Pada situasi ini, klien dan orang-orang sekitarnya mengetahui akan adanya ajal yang menjelang dan menerima untuk mendiskusikannya walaupun dirasakan getir. Ya. Kemudian keadaan ini memberikan kesempatan kepada pasien untuk berpartisipasi dalam merencanakan sesuatu di saat-saat akhirnya. Tetapi tidak semua orang dapat melaksanakan hal tersebut karena pasien akan memilih-milih orang kepada siapa saja dia bersifat terbuka dan bercerita. Nah, di sini ada yang perlu kita berikan, yaitu bantuan pada saat pasien menjelang ajal. Yang paling pertama adalah bantuan untuk kebutuhan fisiologis. Yang kedua, bantuan untuk kebutuhan sosial. Dan yang ketiga, bantuan untuk kebutuhan psikologis ataupun spiritual. Jadi nanti kalian akan menemukan soal bantuan dukungan sosial pada pasien tersebut yang harus dilakukan perawat adalah bantuan spiritual yang dilakukan perawat pada kasus di atas adalah, jadi nanti inilah jawabannya ya teman-teman. Jadi kita masuk yang pertama dulu, bantuan memenuhi kebutuhan fisiologis. Di sini kita membantu kebersihan diri si pasien sebelum dia meninggal. Kita mengontrol rasa sakitnya. Kita membebaskan jalan napas, bergerak, ataupun move. Kita memberikan mobilisasi, miring kanan, miring kiri, memberikan posisi duduk, mengatur posisi pasien intinya. Kemudian kita memenuhi nutrisi si pasien. Kita memenuhi kebutuhan eliminasinya. Kemudian terjadi perubahan sensori. Perawat dan keluarga mengurangi nada pembicaraan. Sedangkan bantuan memenuhi kebutuhan sosial, yang pertama kita lakukan jika nanti ditanyakan dalam soal, kita menanyakan siapa-siapa saja yang ingin didatangkan untuk bertemu dengan klien. Dan kita diskusikan dengan keluarganya. Yang kedua, kita menggali perasaan-perasaan klien dan sakitnya. Kemudian kita menjaga penampilan klien pada saat-saat penerimaan kunjungan di saat-saat terakhirnya. Kita bantu personal hygiene-nya. Kemudian terakhir meminta saudara atau teman-temannya untuk sering mengunjungi dan mengajak orang lain agar si pasien merasa berarti dan bermakna. Sedangkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan spiritual, di sini kita menanyakan kepada klien tentang harapan-harapan hidupnya ke depan dan rencana-rencana pasien sebelum menjelang ajalnya. Inilah yang pertama kali kita lakukan jika nanti di soal apa aspek spiritual yang harus dipenuhi oleh si perawat pada pasien menjelang ajal adalah, katanya nanti di soal, kita jawab menanyakan kepada klien tentang harapan-harapannya dan rencana-rencana klien selanjutnya menjelang ajal. Ya. Kemudian yang kedua yang bisa kita lakukan adalah menanyakan kepada klien untuk mendatangkan pemuka agama. Dalam hal ini untuk memenuhi kebutuhan spiritual. Kita sesuaikan dengan keyakinannya. Apakah kita datangkan ustadz, pendeta, ataupun tokoh rohani yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan spiritual si pasien. Kemudian yang terakhir, kita membantu dan mendorong klien untuk melaksanakan kebutuhan spiritual sebatas kemampuannya. Kita fasilitasi pasien untuk melaksanakan ibadah di tempat tidurnya. Nah, itulah yang perlu dan yang harus kita lakukan pada
perawatan paliatif. Nah, di sini ada beberapa soal, dan soal-soal ini kita akan diskusikan di grup, dan mungkin itu yang bisa saya bagikan dan saya paparkan kepada kalian. Semoga materi ini dapat membantu kalian, dan kalian dapat dinyatakan lulus dan mendapatkan NIP tahun ini. Amin.